Oke, kita mulai yang nomor satu. Find the last two digit in the sum. 1 plus 2 plus 3 plus 4 until 2018. Nah, kita disuruh nyari jumlahnya. Penjumlahan dari angka 1, 2, 3 sampai 2018. Kita pakai formula aja. Ingat kalau ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah terus sampai yang terakhir N. Maka formulanya adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Diingat-ingat. Yang pertama, ini adalah bilangan berurutan. Kemudian mulainya dari 1. Kayak gitu. Jadi formula ini hanya berlaku kalau bilangannya berurutan dan startnya dari 1. Nah, tinggal diambil yang belakang ya. N kali N plus 1 bagi 2. Nah, ini juga gitu. Startnya dari 1 dan ini bilangan yang berurutan. Berarti N-nya adalah 2018. Sehingga kita bisa pakai formula ini. N-nya 2018 artinya ya 2018 kali N plus 1. Berarti 2018 tambah 1, 2019. Hasilnya nanti dibagi 2. Nah, karena yang ditanyakan dua digit terakhir, kita sebenarnya nggak perlu menghitung secara keseluruhan. Menghitungnya gimana? Cukup dua digit ini sama dua digit ini. Gitu. Untuk mempermudah perhitungan. Sehingga dapatnya ya 18 dikali 19 dibagi 2. Ini tinggal dihitung sendiri ya. Dapatnya kan 9 kali 19. Nah, ini nanti dua digit terakhirnya dapatnya 71. Nanti bisa dihitung sendiri. Karena yang ditanyakan cuma dua digit terakhir. Pilihannya berarti yang B. Kita ke nomor 2. It is now 3:15 p.m. After many minutes will the minute hand form an angle of 30 degrees with our hand. Jadi setelah jam 3.15 atau sekarang itu jam 3.15 gitu kan. Nah, setelah berapa menit jarum jam sama jarum menit membentuk sudut 30 derajat gitu. Nah, ini misalkan seperti ini. Nah, misalkan jam 3.15 itu di sini, ya kan? Nah, ini kan kecil sekali. Ini nggak mungkin 30 derajat kan sudut yang terbentuk ini. Jadi yang mungkin kan setelah setelah menyeberangi gini kan, setelah bersimpangan, setelah lurus antara jarum jam sama jarum menit. Nah, setelah lurus kan gini. Nah, gini. Berapa menit ini? Pada saat ini membentuk sudut 30 derajat gini ya. Jadi di sini ini membentuk sudut 30 degree gitu. Kita enaknya ngitungnya jangan dari 3.15 ya, terlalu ribet nanti. Dari sini aja. Nah, dari 3, dari jam 3 sampai sini ini berapa menit? 21 menit. Nah, tapi ini ada pecahannya ya, 21 sekian gitu kan. 21 nanti kan dikurangin 15 menit gitu aja. Jadi kita ngitungnya startnya dari jam 3 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kecepatannya jarum menit. Kecepatannya jarum menit atau V menit itu kan sama dengan 360 derajat atau satu putaran penuh setiap 60 menit, ya kan? Ini kalau disederhanakan ya 6 derajat tiap menit. Nah, sekarang kita pakai warna yang ini aja ya, yang bisa dilihat. Nah, kalau jarum jam kan cuma satu ini kan, satu apa namanya? Satu dari jam 2 ke jam 3 gitu kan. Cuma 1 jam kan. Kalau 30 kalau 360 derajat. Nah, sorry, kakak ulang lagi agak membingungkan. Kalau jarum jam, jarak yang ditempuh kan cuma 1 jam atau 30 derajat ya. Misalkan dari jam 3 ke jam 4 ini kan 30 derajat yang terbentuk. Selama 60 menit. Jadi V jam atau VJ gitu aja. Itu sama dengan 30 derajat selama 60 menit. Artinya apa? Artinya ya cuma setengah, setengah, setengah derajat. Setengah derajat itu tiap menit. Nah, ini kecepatan tiap menit gitu kan. Nah, berarti jarak yang ditempuh
si jarum panjang. Jarum panjang kan kita pakai yang atas ini tadi kan. Ini kan kecepatannya kan 6 derajat tiap menit. Nah, berarti jarak yang ditempuh kan ya 6 kali waktunya gini kan pada saat di sini gitu kan. Berarti jarak yang ditempuh si jarum jam itu adalah 6 kali waktunya. Jarum menit ya. Jarak yang ditempuh si jarum menit 6 kali waktunya T gini. Jarum jam juga gitu. Nah, kemudian tinggal dikurangkan gitu kan. Untuk jarum jam berarti jarak yang ditempuh kan ya setengah kali T gitu. Setengah kali T. Ini sebenarnya tinggal dikurangkan. Tapi ingat, yang jarum jam kan di awalnya kan sudah nempuh jarak berapa ini? Sudah duluan di sini kan? Nah, oke. Berarti jarum jamnya ini sudah startnya lebih dulu. Ketambahan berapa ini jarum jam ini? Ketambahan 90 derajat gitu. Jadi setengah T ditambah 90 derajat. Jadi ini ada plus 90 derajat gitu. Nah, ini dikurangin dalam kurung gini. Nah, sorry 90 ya. Ini kurang 0 gini. Nah, ini harus sama dengan 30 sesuai yang diminta soal tadi. Ini sama dengan 30. Kelihatan ya? Ini tinggal dihitung ya. Nanti kan kalau ini disederhanakan, maka akan diperoleh 6T dikurangin setengah T dikurangin 90 sama dengan 30. Nanti ini dapatnya 5,5 T atau 5,5 itu berapa? 11/2 ya. 11/2 T sama dengan 120 sehingga time-nya time-nya itu ini kalau dihitung 21 seper 21 9/11. Nah, ingat time itu terjadi pada saat apa? 20 menit 21 menit 9/11 ini startnya dari jam 3 tepat. Nah, kalau startnya dari jam 3.15 kakak ulang lagi, 21 menit 9/11 ini startnya dari jam 3. Jam 3 tepat. Kalau startnya dirubah dari jam 3.15, otomatis tinggal dikurangin. 21 9/11 dikurangin 15. Sama dengan 6 9/11. Nah, ini jawabannya. Kita cek. 6 9/11 pilihannya adalah yang C ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. When n to the power of 5 negative 5 is divided by 5, where n element y plus the remainder is. Nah, di sini diketahui n pangkat 5 dikurangin n dibagi 5. Di mana n itu adalah anggota dari z plus. Z plus itu artinya integer atau bilangan bulat positif gitu ya. Integer positif. Atau biasanya di kita namanya bilangan asli gitu. Oke, karena ini ya pilihan ganda ya, yang penting kita ketemu pilihannya ya kita masukin aja n-nya integer berapapun. Yang penting positif. Misalkan n-nya sama dengan 1. Kalau n-nya 1 berarti dapatnya kan 1 n pangkat 5 ya, berarti n-nya diganti 1. 1 pangkat 5 min 1 sama dengan 0. 0 kalau dibagi 5 dapatnya berapa? Ya dapatnya 0. Sisanya berapa? Sisanya 0 juga gitu. Oke, sehingga kita dari sini udah tahu sebenarnya jawabannya adalah yang A ya. Jadi sisanya atau remaindernya 0. Kalau nggak suka dengan angka 1 misalkan, bisa dicoba pakai misalkan angka 2. Ya, jangan besar-besar ya, karena ini pangkat 5 nanti susah ngitungnya. Jadi kalau n-nya kalau n-nya sama dengan 2 dapatnya kan 2 pangkat 5 dikurangin 2 gitu kan. Sehingga dapatnya 2 pangkat 5 32 dikurangin 2 sama dengan 30. Kita cek 30 kalau dibagi 5 nanti dapatnya 6. Remaindernya ternyata 0 juga sama aja gitu. Oke, kita ke nomor 4. Nah, kita suruh nebak G-nya ini berapa. Ya, sebenarnya nggak ada cara lain selain coba-coba. Cuma kita harus mampu meminimalisir mencobanya. Kenapa? Karena nyoba-nyoba kalau banyak ya susah juga. Ini sama semua ya. Jadi ya bisa 111, 222 dan seterusnya sampai 999. Kebanyakan kalau nyoba di situ. Lihatnya di sini, ini dua bilangan yang sama, F kali F dapatnya G. Artinya beda gitu kan. Nah,
Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah F kali F. Kalau F kali F artinya dua bilangan yang sama. Yang sama kan kemungkinannya bisa nol kali nol. Ini kemungkinannya unit digitnya adalah nol. Satu kali satu, satu. Dua kali dua kan 4. Ya kita pakai hasilnya aja nggak apa. Nggak usah unit digitnya tapi hasilnya. Kemudian kalau selanjutnya kita pakai 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 4 16. 5 kali 5 25. Dan seterusnya. Oke, kakak tulis aja dulu di sini. Nah, ini kemungkinannya. Cuma ini kan yang perlu diperhatikan, ini bilangan yang sama dikalikan. Nah, hasilnya ini G. Artinya unit digitnya beda dengan bilangan tadi. Otomatis yang pertama kan nggak mungkin. Ini nol nol hasilnya nol juga. Jadi yang pertama nggak mungkin. Jadi kita langsung coret aja yang pertama ini. Yang kedua juga nggak mungkin. Karena ini sama lagi kan unit digitnya. Ya, yang ketiga mungkin. Yang keempat mungkin. Kelima mungkin. 5 kali 5 nggak mungkin ya. Karena unit digitnya 5. Ya. Sama dengan depannya kan 6 sama 6, nah unit digitnya 6 sama dengan 6 ini kan nggak mungkin. 7 7 mungkin, 8 8 mungkin, 9 9 juga mungkin. Nah sementara itu yang di exclude, yang dibuang, yang nggak dipakai gitu. Nah selanjutnya kita harus nyari, ya sebenarnya ngecek satu-satu sih. Misalkan ini 2 kali 2 artinya ini kan 2 sini 2 sini 4. Nah kalau G-nya 4 otomatis ini semua kan 4. Pertanyaannya A-nya berapa? A-nya satu, mungkin apa enggak? Nggak mungkin ya, karena satu kalau ini 9 semua, hasilnya nggak akan sampai 4, nggak akan sampai berapa ini? Ini nolnya 400 ya. Ini kan 400 ribuan. Nah, 1999 pun kalau dikali 2 nggak akan sampai 400 ribu. Bahkan jangankan satu, dua aja, katakanlah ini dua gitu ya. Misalkan ini dua, 200 ribu. Kalau dikalikan dua kan cuma 400 ribu. Ya nggak? Apalagi cuma satu. Otomatis nggak nyampe gitu. Oh, berarti ini hanya dua. Kalau A-nya 2, ya sama dengan F-nya. Otomatis nggak bisa dipakai untuk 2 kali 2. Sorry, iya betul ya. Untuk F-nya 2. Otomatis ini nggak bisa dipakai. Kita bisa coret gini. Selanjutnya kita pakai 3. Kalau 3, berarti ini 3. Sini 9. Artinya ini 9 semua. Yang jadi masalah pada saat ini 3, ini kan paling nggak 2. Nah, masalahnya 2 kali 3 itu cuma 6. Jauh sekali dari 9 kan? Karena kalau ini 299 sekian, ini nanti nggak akan sampai 9 sininya. Misalkan ini diganti 9 semua bahkan. Nah, ini nggak akan sampai 900 ribu sekian ini. Jangankan cuma 2, uang ini diganti 3 gini aja loh. Nah, ini kan di atasnya 2 sekian kan. Ini nanti dapatnya cuma 900-an, 900 ribuan, ya kan? 900 ribu 9 kan kalau dikalikan ini. Nah, apalagi ditaruh 2 gitu, nggak akan mungkin. Oh, kalau gitu ditaruh 4. Taruh 4 gini. Ya kebesaran. 4 kali 3, 12 gini. Nah, otomatis kita bisa simpulkan kalau ini juga nggak akan mungkin. 4 kali 4. Berarti kan 4 berarti ini 6. Nah, di sini kan bisa 6 semua berarti. Yang jadi masalah, yang sini ini. Ini 2 nggak mungkin, berarti A-nya mungkinnya 1. Nah, ini masih mungkin. Kenapa? Karena 1 kali 4 kan ya 4 sekian gitu. Nah, cuma pada saat ini 4 kali 4 yang belakang ini ya, 4 sama 4 kan nyimpen satu di sini. Nah, E-nya berapa ini? Kalau nyimpen satu, ya kan nyimpen satu di sini kan? Berarti ini dikali 4 ditambah satu sama dengan 6. Nah, karena ini 6, berarti E kali 4 itu harus 5 kan? Harus unit digitnya 5 kan? Karena nanti kalau misalkan E kali 4 itu 5, 5 tambah satu 6. Yang jadi masalah itu nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena ini genap. Genap dikaliin berapapun hasilnya pasti genap. Nggak mungkin unit digitnya 5.
Oke, jadi 4 dikali berapapun unit digitnya tidak akan mungkin 5. Ini nggak akan mungkin. Kenapa? Karena 4 adalah bilangan genap atau even. Jadi dikali berapapun hasilnya akan tetap even. Jadi sekali lagi 4 juga tidak mungkin. Selanjutnya kita coba untuk 7 sama 7. Oke, ini 7, yang sini juga 7. 9. Nah, kamu 9, ini mungkin 9 semua gini. Nah, jelas yang paling depan ini berapa? Satu ya. Karena 1 kali 7 ya 7. Kalau 2 udah kebesaran gitu. Nah ya, sekarang 7 kali 7 kan 49. Nyimpan 4 di sini. Nah, sekarang berapa kali 7 ditambah 4 dapat 9. Berarti E-nya adalah 5 ya. Nah, oke bisa. Berarti nyimpan 3 kan? Karena 5 kali 7 kan 5 tambah 4 39. Nyimpan 3. Berapa kali 7 dapat ditambah 3 ya, dapat 9. Berarti belakangnya harus 6. D kali 7, D kali 7 belakangnya harus 6. Nah, berarti D-nya sama dengan 8. 8 kali 7 kan, 8 kali 7 kan 56. Nah, gini. Berarti D-nya 8. Nah, kita dapat D-nya. Nah, 56 tambah 3 kan 59. Ini nyimpennya 5. Nah, selanjutnya, karena nyimpennya 5, berarti C kali 7 belakangnya harus 4. Ya kan? Nah, berarti C-nya berapa? C-nya 2 ya. 2 kali 7 kan 14. Ya, 14 tambah 5, 19. Berarti ini C-nya 2, 14 tambah 5 kan 19, nyimpen 1. Nah, satu langkah lagi kalau ketemu ya ini hasilnya ya. Otomatis B-nya ya B kali 7, belakangnya harus 8 ya kan, karena ini ada simpenan 1. Oh ya, B-nya 4 ya. Nah, sorry kok di sini 4-nya. B-nya 4 ya. 4 kali 7 kan 28. Nyimpen 2. Oke, 28 tambah 1, 29, nyimpen 2 taruh sini. Iya, 1 kali 7, 7 tambah 2, 9. Nah, kita udah dapat ternyata di sini. Kalau ditulis secara lengkap ya 1, 4, 2, 8, 5, 7. Nah, kebetulan nggak ada yang sama sekali ya. Iya, betul ini. Kali 7. Nah, ini nanti dapatnya ini. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Yang ditanyakan apa? G-nya. Nah, berarti G-nya nilainya adalah 9. Pilihannya adalah yang A ya. Oke, kita ke nomor 5. It is known that P is a prime number. If P square plus 2 is also a prime number, find P. Nah, kita sudah nyari nilai P ini berapa, di mana P kuadrat plus 2 adalah prime number. Ya, kita nggak ada pilihan lain selain coba-coba. Ini bisa dicek satu-satu ya. Nanti kalau dicek yang memenuhi adalah yang 3 ini. Jadi kalau P-nya ini 3, dapatnya kan P kuadrat plus 2, berarti 3 kuadrat ditambah 2. Sama dengan 9 ditambah 2. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Dan 11 ini adalah prime number. Sehingga kita bisa simpulkan kalau jawaban untuk soal nomor 5, ini nilai P yang memenuhi adalah 3. Jawabannya yang B. Ya, 3 juga termasuk prime number juga kan? Gitu.